Aku pasrah, tenaga udah habis. Karena kan di situ dia takut teriak-teriak kan. Tolong Pak, bawa aku ke kantor polisi, tolong gitu loh. Andaikan King Saipul Jamil dikeluarkan hari itu, bisa bukan tidak. Kami bisa keluarkan, tapi tidak ada keuntungan buat King Saipul Jamil. Ya saya tidak pernah menyalahgunakan narkoba. Ya. Gitu, jadi saya buktikan gitu loh dengan saya berani terima tantangan itu. Yuk, saya berani tes urin, tes rambut berani. Ya Cumi Lovers, beberapa waktu lalu publik dibuat heboh dengan beredarnya video King Saipul Jamil yang mendapatkan kejadian mengejutkan di tempat umum. Apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini Cumi visit kedatangan Saiful Jamil, Bang Raja dan Gus Rofi yang akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Bang Ipul, Gus Rofi dan Baik, Bang Vista. Raja. Kita nggak usah kaku lah. Iya, Vista masih shock juga. Aku yang mengalami, kamu yang shock. Iya. Gimana nanti kamu ngalami loh? Amit-amit jangan mau bayi. Kenapa enggak? Siapapun bisa menimpa hal seperti yang aku alami. Innalillahi. Alhamdulillah, untungnya aku masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disupport sama Gus Rofi dan juga Bang Raja pengacara aku, juga pemirsa di rumah yang selalu mendoakan aku di dalam kejadian yang menimpa aku kemarin ini. Alhamdulillah masih dilindungi. Dan apa yang dicurigakan semuanya terbantahkan. Alhamdulillah aku negatif semua. Ya, Gitu. amin. Kronologisnya itu gimana sih? Kok dramatis banget dengan video yang beredar itu? Aku pribadi sendiri ya, Gus Rofi sama Bang Raja ya, melihatnya itu shock sih ya, melihat Bang Ipul seperti itu. Ya. Di tengah di trotoar dengan di jalan dan dimaki tidak pantas menurut, mohon maaf ya menurut saya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sih, aku pas sudah keluar dari Polsek Tambora ya, aku penasaran ya, pengen lihatnya gambarnya seperti ini sih, memang sih menyedihkan. Terus juga aku sendiri yang mengalami begitu aku nonton di beberapa media-media gitu, memang sih ya menyedihkan ya, serem juga gitu. Ya sebenarnya ya isinya adalah intinya aku di situ minta tolong, karena aku khawatir yang aku hadapi ini adalah begal. Bukan polisi. Kalau aku mau polisi mah insya Allah lah, justru senang gitu kan. Kalau ada polisi negor, atau ada memang benar-benar polisi asli yang memang benar-benar ingin menyadari saya senang. Yang saya takutkan kan itu bukan polisi. Iya, tapi di situ kan Bang Ipul kan tolong gitu itu kan. Itu dia, makanya saya minta tolong, takutnya ini bukan polisi gitu. Karena mereka tidak bisa meyakinkan ke saya kalau mereka itu adalah real polisi. Makanya sampai di trotoar itu ya itulah kejadiannya seperti itu. Takutnya cuman oknum yang mengatasnamakan polisi, terus aku diapa-apain, aku diciderain, terus aku dirampok, itu makanya aku minta tolong orang yang ada di situ. Tapi ya anehnya kenapa orang-orang nggak ada yang berani nolongin aku, makanya aku bingung loh. Malah melihat dan membuat macet di jalan, ada videonya juga. Makanya aduh, aku juga ya Allah, akhirnya aku pasrah di situ, Vista. Aku pasrah, tenaga udah habis, karena kan di situ dia takut teriak-teriak kan. Tolong Pak, bawa aku ke kantor polisi, tolong gitu loh. Ya kan, itu yang aku khawatirkan gitu, takutnya soalnya mereka tuh nggak benar-benar 100% bisa meyakini bahwa mereka adalah benar-benar anggota. Karena aku pernah dulu trauma itu, ada oknum ngaku-ngaku polisi sampai dia tuh mengeluarkan lencana. Polisi gitu kan,
Tiba-tiba saya trauma di situ. Wah, polisi beneran. Ternyata bukan. Itu oknum. Dia ngambil handphone aku. Itu waktu dulu umur 19 tahun. Ya kan? Nah, aku takutnya kejadiannya sama gitu, mengaku-ngaku. Apalagi sekarang lagi rawan begal. Ya kan? Terus juga banyak oknum tuh ngaku-ngaku anggota. Itu yang saya khawatirkan gitu. Makanya pada saat akhirnya aku nyerah dong. Udah nggak kuat kan. Sampai di situ juga ada anak Itu buah. tangan sudah, Masya Allah, Ya. ini bekas-bekasnya ya? Iya, ini Ya, dia. pemirsa Cumi Lovers, bisa dilihat ya ini, bekas borgol. Iya, tanda-tanda yang kemarin. Ini kejadian kan tanggal 5 ya, Iya. gitu. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa, udah. Aku ikhlas aja, gitu kan. Ya, hanya bisa berpasrah sama Allah. Ya, aku bilang tadi, ya aku tidak akan pernah takut untuk tes urin. Karena memang aku sendiri memang tidak pernah mencoba narkoba sedikit pun. Ya, seberapapun dari zaman dulu masih kecil sampai sekarang gitu. Jadi, ya alhamdulillah apa yang dituduhkan semuanya terbantahkan. Baik dites melalui urin maupun dites sama rambut. Makanya alhamdulillah aku sekarang dilepaskan gitu. Seperti itu. Iya. Bang, seperti apa hancurnya hati Bang Ipul sendiri pada saat itu, merasa dipermalukan di Pastilah. muka umum, Pastilah. sangat-sangat, dan seluruh masyarakat Indonesia Raya mungkin dari A sampai Z, dari wow, Ya, pastilah aku merasa seorang dipermalukan. nama besar kamu gitu, gimana Ya itu Allah. Bang? Sebenarnya sih aku nggak merasa punya nama besar ya. Bagi aku sama aja seperti masyarakat yang lain. Cuman pada saat itu ya, aku merasa nggak melakukan kejahatan. Aku nggak merasa pelaku narkoba, atau pokoknya istilahnya nggak pernah melakukan tindak pidana. Tiba-tiba ada orang bermotor mengaku polisi ngegedor. Kan aku kaget kan. Itu ada berapa orang? Itu kurang lebih ada 4 motor. Oke, Jadi satu motor itu isinya 2. berarti 4 ya? Ya empat ini orang. sih penglihatan aku Iya, ya iya. gitu. Jadi ya karena aku takut ya kan, butuh perlindungan, terus dia ngaku polisi. Akhirnya aku mau nggak mau ya, untuk meyakinkan bener ini polisi apa enggak, makanya aku cari kantor polisi. Makanya aku lari itu karena aku mau cari kantor polisi. Bener gak ini polisi gitu? Ya, Jangan-jangan cuman ngaku-ngaku doang gitu Iya, loh. oke. Bang Ipul, kan Bang Ipul posisi berada di mobil. Mobil di Tiba-tiba, samping kiri. Iya, samping kiri. Oke. Karena aku disetirin, Iya, tiba-tiba digedor. digedor, ngaku polisi. Turun, polisi, saya polisi gitu. Saya kaget dong. Kok kenapa kok saya nggak ada masalah gitu kan? Udah gitu nggak pakai baju polisi gitu kan? Terus ngaku polisi kan aneh gitu kan? So, Kalau polisi kan biasanya kalau memberhentikan itu ada razia, Iya, ya kan? Atau memang kita melanggar. iya, benar. Ya baru kita berani berhenti gitu kan. Benar. Soalnya kan akhir-akhir ini kan baik yang seperti itu kan. Iya. Yang pura-pura bannya tuh gitu, atau Iya. keluar asap atau Iya, apa, iya. ternyata kan kejahatan. Hmm. Jadi itu sih sebenarnya sikap waspada aku aja. Gitu. Takutnya ya itu memang mereka orang-orang jahat yang mengatasnamakan anggota gitu. Nah, baru setelah pas aku itu dibawa, dari setelah yang kejadian aku tuh ditarik-tarik, Iya. ya kan, ada aku dibawa ke mobil, aku minta tolong ini Enggak, bukan itu polisi. iya, itu waktu dibuka Bang Ipul buka mobil, Buka mobil karena aku lihat di depan ada tentara. Oke, akhirnya memberanikan diri karena ada tentara itu. Habis warga situ nggak ada yang mau nolongin. Iya, akhirnya keluar lah. Keluar, Bang Ipul. beranilah aku keluar Heeh. pintu. Pak, tolong Pak, saya bilang. Iya, Ini kok bukan polisi. Saya bilang polisi nggak mungkin begini, saya bilang. Ya kan, soalnya memang begitu kan, kita lihat mereka juga ngeluarin kata-kata kotor. Iya, benar. Ya kan, maksudnya Iya. polisi begitu kan, saya nggak percaya kan. Iya. Polisi kan benar-benar mengayomi kan, Iya, kayak benar. gitu. Makanya saya makin nggak yakin lagi kalau ini polisi gitu, walaupun dia udah ngeluarin rencana gitu kan. Terus Pak tentaranya juga cuman nggak bisa bantu 50% pun juga nggak ngebantu gitu. Cuma bilang, udah iya. ikut aja loh. Kok saya bingung lah, gimana Iya. kalau memang mereka ini adalah penjahat bener. Matilah aku. Makanya aku bilang, tolong, rekam, aku bilang begitu Iya. kan. Rekam, takutnya nanti aku tiba-tiba nongol di Kalimana gitu kan. Jadi orang udah ada bukti, oh bener si Ipul nih pernah ada kejadian gini nih, disergap sama beberapa orang gitu loh. Karena pada waktu itu aku udah nggak bisa fokus untuk telepon keluarga. Itu maaf Bang Ipul, sampai ditarik-tarik kayak bis seperti itu ya? Iya, makanya saya juga saya juga kok nggak ada yang nolongin, saya juga bingung gitu kan. Udah akhirnya saya pasrah, lemas, tenaga habis. Ini juga sempat
tenggorokan tuh kayak pecah gitu karena saking minta tolongnya, benar emang histeris gitu. Saya Allah kok saya menimpah begini kejadian seperti ini gitu. Udah akhirnya saya kalah dong. Mereka menang kan, ya udah akhirnya saya pasrah udah nih. Udah gue bakal mati dalam hati gitu. Terus akhirnya kan di dalam juga saya tetap masih bertanya-tanya, "Bang, kantor polisinya di mana?" Saya bilang begitu. "Kalau Anda polisi," saya bilang gitu. Udah diem katanya gitu kan. Ya udah akhirnya udah ya karena saya kan ibaratnya saya orang yang udah berpengetahuan gitu kan. Jadi saya mengeluarkan pengetahuan saya semaksimal mungkin bahwa saya emang bener-bener dibawa sama polisi beneran apa bukan gitu loh. Ternyata akhirnya di perjalanan ada langsung tulisannya Polsek Tambora. Baru saya di situ tenang. Tenang. Wah, alhamdulillah ternyata bener polisi, berarti selamat nyawa saya gitu. Baru di situ saya tenang karena nggak mungkin lah. Ya kan? Polsek-polsekan nggak mungkin kan. Baru di situ saya merasa tenang. Baru bertanya. Ada apa ini? Saya bingung. Kenapa kok saya diamankan gitu? Ternyata barulah saya dijelasin. Gini aja deh bang, abang tes urin dulu gitu. Oh ya udah ayo. Saya langsung tantangin. Gak pakai A B C D F G. Begitu bilang ayo tes urin, langsung. Ternyata mereka mencurigai gitu loh. Dipikir saya pemakai narkoba dan asisten tubuh juga sama di tes. Tes urin ternyata dia positif, aku yang enggak. Begitulah kejadian ceritanya seperti itu, Vista. Bang Raja. Ya. Aku hold dulu ya, Bang Ipul ya. Kita tidak lagi berbicara ya tentang kasus narkoba. Karena terbukti negatif ya, Bang Saiful ya. Amin. Tapi tentang standar operasional polisi dalam mengambil tindakan. Apakah Bang Raja melihat ada yang keliru atau ganjal dalam hal ini? Jadi begini, jadi terkait mengenai kasus King Saipul Jamil, tadi yang ditanyakan bahwa terlihat standar ya untuk melakukan terkait mengenai narkoba itu tidak masalah. Ya. Narkoba, karena memang kita sama-sama memberantas narkoba itu harus benar-benar kita turun ke lapangan. Ya, artinya di sini bahwa ada hal yang tadi disampaikan oleh Vista bahwa ada hal tadi kan di dalam bagaimana Saipul dan lain-lain. Di sini kan ada dua hal yang mana targetnya adalah si S, ya kan? Inisialnya. Arti karena ada ST ya targetnya itu. Karena ada targetnya di dalam, dia tidak tahu ada Saipul, tapi Saipul berteriak saat itu. Sebagai polisi pasti lihat antara dua, ini kenapa orang ini? Kan seperti itu. Nah, sebenarnya targetnya itu yang di sebelahnya. Seperti itu. Jadi dilihatlah di situ ya, apa. Jadi kalau masalah standar, jelas pasti Kepolisian Republik Indonesia melakukan proses penangkapan narkoba pasti secara profesional. Khususnya kasus untuk King Saipul Jamil di Polsek Tambora seperti itu. Oke, Gus Rofi, sebagai orang yang selalu ada ya di buat King Saipul Jamil, bagaimana Gus Rofi melihat atau menanggapi ini yang terjadi? Ini kan sangat shock mungkin ya, sedih atau mungkin mohon maaf marah melihat Bang Ipul di seperti Mbak Vista, terima kasih pertanyaannya. Sulit memang untuk menjawabnya, tapi bagi saya ini mudah jawabnya. Saya tidak shock sama sekali, justru malah bahagia. Aneh kan? Dengan kejadian ini menjadi viral. Polisi menjadi introspeksi, masyarakat, artis. Karena memang sebelum kejadian Bang Ipul ini kan ada artis ya yang tertangkap. Ada dua, ada Ahmad Zhoni, ada Ibra Azhari. Kenapa saya tidak terlalu sedih walaupun saya melihat videonya Bang Ipul. Ini saudara kita, Bang Ipul ini tertimpa musibah. Nanti Gus tak kirimin videonya. Gitu. Apa musibahnya? Ya pokoknya Gus lihat dulu deh videonya gitu. Nah begitu dilihat video, lalu tak telepon setelah lihat video. Ini kasus apa ini Bang Raja? Katanya Bang Ipul itu
terlibat narkoba. Iya. Entah pemakai atau apa kita belum tahu, katanya itu gitu loh. Iya, iya. Tetapi yang pasti ini berkaitan narkoba, Gus. Gitu. Nah, saya ingat, nggak mungkin ini. Karena di ajaran kami itu, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya ingat ketika beliau ke Rawang Bidadari, saya ngadakan konser, audisi mencari bintang dangdut, beliau saya jadikan dewan juri. Iya, oke. Dia ketika dengar adzan aja, dia izin gitu loh. Iya. Itu pegangan saya gitu. Jadi Iya, ketika iya, orang bingung tentang menyoroti penangkapan itu, kebetulan mohon maaf saya ini seringkali mengikuti hal-hal yang seperti itu di kepolisian. Kepolisian itu sebenarnya sangat hati-hati, Mbak, apalagi di dunia medsos sekarang. Mungkin itu saat itu adalah yang Bang Ipul ini karena pernah trauma, yang pernah diceritakan di usia 9, sehingga ketika ada orang gedor-gedor pikirannya negatif. Bahwa saya akan dirampok, bahwa saya akan dibegal, kan sesuai keterangannya. Si polisi, ini orang kok ngelawan. Padahal berdasarkan laporannya, asistennya Bang Ipul adalah TO, target operasi gitu loh. Benar. Nah di dalamnya ada Bang Ipul, orang histeris, ketemu orang yang sudah lama mengintai itu, gitu loh. Betul tidak? Benar. Coba kalau seandainya kita husnudon tok sama polisi, lalu kemudian saudara Steve ini nggak ditangkap misalnya, betapa bahayanya Bang Ipul. Di saat dia sedang naik daun, terus kemudian ini misal nih ajudan ini kemudian naruh barang, lalu kemudian kong kali kong, kan gitu kan? Benar. Karena Bang Ipul ini saya mengetahui betul bagaimana sepak terjang, terus kemudian bagaimana ujiannya, cobaannya, istri yang dicintai meninggal, terus kemudian bagaimana yang tidak meninggal juga bagaimana memperlakukan kepada Bang Ipul, sampai beliau ini melaporkan itu bukan untuk memenjarakan, untuk mencari keadilan gitu. Kamu boleh kaya tapi nggak boleh seperti itu. Itu aja yang diinginkan Bang Ipul gitu. Makanya ada restoratif justice gitu kan. Nah itu selalu dikonsultasikan kepada kami. Jadi ini bagi saya Mbak Vista, kalau yang lain mungkin karena tidak tahu persis, netizen misalnya, termasuk tokoh-tokoh, saya lihat dicumi-cumi, ya itulah wajar. Karena beliau-beliau tidak pernah tabayun. Nah saya tabayun gitu loh, sehingga supaya saya tidak menjadi orang yang tersesat gitu. Jadi polisi secara tidak, nah jujurnya polisi ketika ini tes urin, kalau polisi misalnya dituduh misalnya bahwa dia bermain, bahwa dia tidak profesional, dia tes urin tidak negatif dong. Kalaupun negatif digantung dulu, betul nggak? Tapi ketika tes urin itu dilakukan, yang satu positif ya positif. Yang Bang Ipul negatif, ya negatif. Gitu. Itu Mbak Vista. Iya, baik. Cuman mungkin yang dia protes, kok anarkis gitu. Sebenarnya dibenarkan nggak sih begitu? Nah jadi begini, makanya ini kan manusia nih. Polisi itu juga manusia, Bang Ipul juga manusia, Kiai juga manusia. Ini wong tegang ketemu wong tegang ini. Ini kan dok-dok nih. Namanya polisi itu kan, wis sudah pasti ini adalah TO kita berdasarkan tangkapan. Benar. Di dalamnya ada Bang Ipul. Bang Ipul ini tidak tahu masalah. Iya, aku nggak tahu. Yang tahu masalah kan Steve nih. Berarti yang nggak sportif kan Steve. Benar. Coba misalnya, waduh Bang Ipul, saya mohon maaf Bang Ipul, saya berhenti aja. Karena saya memang habis make. Coba itu. Ya Bang Ipul ngerti. Kenapa dikejar kan itu kan. Persoalannya ini yang Steve ngerti tapi nggak jujur, yang Bang Ipul nggak ngerti, aku ini salah apa kok malah digedor-gedor gitu. Iya benar, dengan traumanya yang dahulu ya itu. Oke, Gus Rofi sebentar ya, saya ke Bang. Siap. Bang Ipul. Seru nih. King Saiful Jamil ya. Kaget nggak kalau ternyata asistennya Abang sendiri menjadi TO, target kepolisian? Apakah Abang nggak pernah curiga? Kalau menurut saya sih sebenarnya dia bukan TO. Jadi dia ini kebetulan daerah situ memang sedang lagi ada apa ya, kayak macam
Razia. razia lah gitu. Oke. Ini menurut dari penyidik ya katanya si saudara ST ini katanya kedapatan lagi transaksi. Oh, Nah gitu, jadi lagi ternyata dikuntit gitu loh pada hari itu. Nah tapi teman-teman polisinya ini mereka nggak tahu di dalamnya ada saya, gitu. Jadi pas dipikir tuh si saudara ST ini sendiri di mobil. Iya, Nah, iya. akhirnya Baik. pas di perjalanan ternyata kok ada 2 orang gitu. Iya. Nah saya digedor. Iya, Gitu jadi, loh, jadi tidak tahu kalau Bang Ipul di situ. nggak tahu. ya. Jadi memang apa ya seperti apa? Mereka juga nggak menduga. Sama-sama kaget lah gitu. Oke. Mereka nggak menduga ada orang lain selain si ST ini gitu, dan saya pun juga nggak menduga kalau tiba-tiba ada yang mau gedor-gedor mengatasnamakan polisi gitu. Iya. Jadi gini, pihak polisi curiga ke saya dan saya juga curiga ke pihak polisi gitu. Jadi sama-sama curiga. Jadi jatuhnya begini gitu. Jadi sama-sama apa ya? Sama-sama saling tebak-menebak gitu gini. Oke. Ini iya jadi ribet lah, jadi ribet kayak beginilah gitu kan. Jadi ya, akhirnya ya terjadilah kita seperti itu gitu, seperti yang ada di layar kaca seperti ini gitu. Iya, DVD ya. Iya. Padahal rencana kan polisi kan sudah nunjukkan nih, Oke. saya polisi kan gitu kan. Tapi Bang Ipul ini trauma. Karena dulu ada orang ngaku polisi, handphonenya kan, hilang. iya, tadi saya bilang juga. Makanya kan dia dengan mencari kantor traumanya. polisi kan. Iya, Itu benar. aja. Saya Ini clear ini sebenarnya. Untuk mengklarifikasi bahwa sangat benar nggak sih clear. ini benar-benar polisi atau bukan gitu Iya. loh. Nah baru pas begitu ada tulisan Polsek Tambora, baru oh bener polisi. Bener-bener emang bener polisi ya, Iya, bukan iya. orang yang Bukan. ingin apa mencelakai Bang Ipul apa Iya. whatever apa itu ya. Cuman memang sih pada saat saya diperlakukan seperti itu, akhirnya saya itu seperti membenarkan dugaan saya gitu. Wah kayaknya bener nih bukan polisi, masa polisi begini sih gitu loh. Dalam hati, makanya saya teriak histeris, minta tolong seperti itu. Ya saya juga nggak salah juga dong. Iya. Kita punya berpikiran seperti itu ya Gus ya. Iya. Ya nggak, karena kan belum ada yang belum tahu kebenarannya ini siapa. Iya. Terus saya juga pemakai apa bukan gitu kan. Jadi ya saya rasa apa yang saya lakukan ya memang benar-benar sebagai antisipasi. Iya. Takutnya memang benar-benar begal juga gitu loh, yang menyamar polisi gitu kan. Dan jelas pada saat itu saya sudah berusaha membela diri, dan ternyata setelah saya membela diri, ya saya ikutin alur, dan ternyata benar mereka adalah polisi dari Tambora, itu Polsek Tambora. Oke. Dan ini hasilnya sebenarnya positif, bukan negatif. Positif bagi Bang Ipul Iya. di 2024 ya. Kenapa Gus bisa dibilang Ya karena coba sekarang artis mana yang dinyatakan oleh negara Ya. dan artis mana yang sudah teruji nih kualitas dalam menghadapi ini selain Bang Ipul Jamil. Kan itu. Loh, ini kan dinyatakan bersih nih, uji rambut sudah, urin udah, kamu diuji dihina-hinakan, tapi kan beliau bersyukur gitu loh. Bersyukur dan menjadi teman yang baik. Nah ini momentum yang pas di saat banyaknya artis yang tertangkap Menghujat, narkoba. ya. Jadi Dan- ini menjadi siar yang luar biasa. Ya. Bang Ipul sebelum kejadian ini, ibaratnya survei polling itu, tren positif sebelum kejadian ini ya, dia masih 50 ke bawah. Sekarang. Tapi pasca kejadian ini, seandainya dia jadi cawapres, salah satu capres, dia terpilih nih. Karena bersihnya banget gitu. amin. Jadi kalau ada artis yang nyerang itu suruh tes urin sama tes Rambut. kejiwaan juga gitu. Oke. Gitu. Ya ini tadi tegang ya. Iya, Sedikit ini. insya Allah sekarang nggak tegang gitu. Iya. Oke. Bang Ipul sendiri, pelajaran apa Bang yang Abang ambil dari kejadian ini? Saya di sini harus sabar, harus ikhlas, ya kan. Walaupun sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya memang diperlakukan seperti ini sedih dan sakit ya. Benar. Cuman saya mau mencoba menerima. Ya, saya ikhlas dalam hati saya, insya Allah tidak ada yang namanya menuntut-nuntut
gitu. Kamu terlalu sabar ya orangnya memang. Luar biasa. Amin, amin. Itulah sangat luar biasa, Bu. Kita membantu Ya, saya orang pertama terbaik. kali tadi bertemu saya bilang kamu terlalu sabar orangnya. Makanya ini guru yang mengajarkan kelas biar nanti yang hilang-hilang, yang kurang-kurang nanti biar nanti Allah yang gantikan. Saya bilang, alhamdulillah, dan kebetulan teman-teman polisi yang ada di Tambora juga pada minta maaf sama saya. Iya. Luar biasa, secara pribadi ya gitu. Bang, mohon maaf ya, tindakan kami gini. Saya juga langsung, detik itu juga saya balas. Saya juga minta maaf ya Pak, gitu ya. Keren, Memang keren, saya keren. ada salah juga salah. Ya, cuman kalau kita mau ngikutin emosi kan pasti gitu. Nggak bisa Tuntut ini, habisnya. tuntut itu kan. Bisa aja, cuman saya tuh lebih senang damai. Kita lebih senang kekeluargaan ya. Kita bicara baik-baik gitu kan. Itu senang gitu. Apalagi kalau saling mau mengakui kesalahan masing-masing tuh enak banget gitu. Iya. Aku yang salah, enggak, aku yang salah. Jadi sama-sama berebut salah gitu. Jadi di sini sama. Kita pada berebut-berebutan salah gitu kan. Ya tapi sekali lagi bahwa ya saya tidak pernah menyalahgunakan narkoba. Ya. Gitu, jadi saya buktikan gitu loh dengan saya berani terima tantangan itu. Yuk, saya berani tes urin, tes rambut berani. Kalau rambut itu kan ibaratnya kita pakai zaman dulu-dulu kan. Benar. Bisa kelihatan kan Iya. gitu. Kalau urinnya pada saat itu aja kan gitu. Iya. Jadi ya itu sih hikmahnya ya, kita harus belajar jadi orang pemaaf. Karena Bang Ipul ini kan orangnya kan semakin matang. Bahwa Allah itu kalau mau ngangkat derajat seseorang, oh ini cara Allah membuat orang seluruh Indonesia menjadi trust, percaya sama Bang Ipul. Kan itu. Selama ini kan selalu difitnah yang ini, yang pernah menjalani, padahal Benar. sudah menjalani hukuman masih aja dicari-cari kan itu. Nah dengan ini akhirnya terbaca sudah. Ya. Nah mana suhu, mana cupu kan itu kan lagi ngetrennya itu gitu loh. Itu sih hikmahnya, keren. Ya. Kalau kamu jadi aku gimana? Memaafkan atau menuntut? Beda-beda ya? Beda. Kamu bisa jawab? No. Rahasia ya? Iya, nggak bisa. Karena aku bukan kamu. Karena aku bukan Kamu kamu. juga bukan ya. aku. Iya, Tapi kamu benar. mencintaiku nggak? Makanya khawatir ya, gemes juga ya. Iya, khawatir. Yang jelas Shock ini sih. buat Shock. pemirsa di rumah, terima kasih sudah Iya. sudah empati ke saya, empati ya. Iya. Empati, Terima benar. kasih banyak ya Allah, doa dan dukungannya saya juga lihat baca di medsos semua. Terima kasih banyak. Saya yakin saya bisa hebat, maksudnya bukan hebat gimana ya, saya bisa kuat ya. Ini saya yakin ini pasti doa dari kalian semua. Amin. Ya kan? Ya. Terima kasih sampai sekarang masih mensupport saya. Aduh terima kasih. Bener, saya tuh orangnya nggak demen ribut. Maunya tuh selesai kekeluargaan gitu ya. Jadi untuk kali ini saya tidak Itu bisa. untuk kesekian kali Iya. kamu berbicara seperti Iya, itu. jadi Karena memang terlalu sabar. iya, jadi saya untuk saat ini saya tidak bisa mengikuti kemauan kalian untuk menuntut atau gimana. Tapi buat saya ya karena ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, kenapa kita harus menuntut gitu kan? Lain halnya beda ya, mungkin kalau seandainya secara pribadi nggak ada permohonan maaf. Jadi ini sebagai informasi buat teman-teman di rumah. Ini secara pribadi, teman-teman polisi yang pada waktu ada di TKP, mereka semuanya sudah minta maaf ke saya. Dan saya pun sudah menyampaikan ke Gus Ropi sama Bang Rajan. Makanya seperti ini gitu, yang terjadi. Jadi kita tenang-tenang aja gitu. Terus damai-damai aja seperti itu. Yang mudah-mudahan tidak terulang lagi seperti ini ya Gus ya. Iya. Mudah-mudahan ya saya cukup yang terakhir, tapi tetap buat masyarakat juga harus waspada. Ya. Jangan gampang percaya. Ya, misal ada yang ngaku anggota atau gitu, tetap harus di cross check. Gitu, harus di cross check bener gak sih ini gitu. Takutnya memang benar-benar mereka dalam bahaya gitu kan. Ya. Jadi tetap harus waspada. Dan sekali lagi Bang Ipul ngikutin juga, jangan pernah sekali-sekali yang namanya mencoba narkoba. Ya. Itu aja sih, mungkin ada hikmahnya di situ ya, mengingatkan bahwa pertama hukumannya udah pasti tinggi, ya kan? Pokoknya nggak ada baiknya, nggak ada bagusnya.
Itu aja sih, cuma sekedar mengingatkan gitu. Ya, saya pribadi pun juga pada waktu melihat Bang Saiful seperti itu, saya pikir kecelakaan beliau. Langsung detik itu pun juga nggak ada 1 menit. Saya langsung telepon kamu kan, tapi nggak diangkat. Ada apa ini? Ya. Karena waktu itu teman antara berita tersebar dengan kejadian itu kalau nggak salah jaraknya bisa sekitar setengah jam atau 1 jam. Jadi Iya. handphone sudah ditahan sama penyidik. oke. Gitu, jadi nggak ada yang bisa kejawab gitu. Dan Bang Raja dan Gus Ropi juga taunya dari medsos juga, dari teman-temannya gitu, teman-teman beliau. Iya, saya telepon temennya akhirnya kan. Kak Fisa begini. Artis manajemen aku begini. ya? Iya, benar. Siapa, Mary Hana? Iya, Iya. si Mei. Saya telepon begini. Oh oke, nanti kalau ada perkembangan apa atau apa kabarin ya Dek. Bisa seperti itu Bang. Gus gitu. Terima kasih ya atas Jadi, perhatiannya. Sedikit Shock. setelah hasil dan semuanya keluar, ya yang tadi aku bilang, mungkin kamu akan emosional, kamu akan seperti itu Vista. Nah dengan sabarnya Bang Ipul itu sangat luar biasa sekali ya Bang Raja ya. Iya, Jadi betul. orang yang sabar, Ya. selalu sabar. Memang itu yang kita harapkan seperti itu. Karena saya melihat kelakuannya yang di Viti yang seperti tadi dan medsos di mana-mana ya, netizen dan apa dan segala macam haters berbicara sudah yang enggak, yang tidak baik. Tapi ternyata Allah kasih. Karena kebenaran. kami ini orang sabar, jadi harus seperti itu, harus mengikut semuanya. Mungkin kalau ngikutin cerita awal doang yang tentang penangkapan, Iya. ya mungkin orang akan berpikiran negatif ya. Jadi makanya kalau nonton harus habis. Iya. Jangan di depannya doang gitu kan. Gitu, seperti itu. Oke. Bang Raja sama Bang Rofi ya. Gus Rofi. Gus Rofi, Ya. oke, sorry. Tapi boleh nggak panggil Bang? Oh boleh. Oh boleh. Bebas, Khusus bebas. Pista boleh. Bidadari. Oh bidadari loh. Buntut dari kejadian ini banyak yang sepertinya memanfaatkan ya situasi. Pastinya itu. Termasuk ada seseorang wanita yang berada di samping Bang Saiful Jamil. Nah itu bagaimana juga itu ceritanya? Ada komentar masa lalu Ya, saya. apakah seorang wanita itu pernah dekat dengan King Saiful Jamil? Masa kah? lalu puluhan tahun. Nah, justru seperti menari di atas derita. Yang Bang nyir-nyir, Saiful. yang nyir-nyir. Ya, bagaimana menurut hukum positif maupun hukum agama? Jadi gini, jika kita ketemu seorang perempuan, lalu perempuan itu pengalaman pernah masuk penjara karena undang-undang ITE misalnya. Ya. Dia pinter, dia pasti tidak akan sebut nama. Ya ini, dia tidak akan sebut nama, nyerang orang itu. Karena dia wis pengalaman, Ya. kan itu. Tapi dia lupa ada namanya hukum agama. Misalnya nih, perempuan ini nyerang, dia tidak nyebut nama. Tapi dia menggiring opini kepada masyarakat untuk membawa kebencian misinya, supaya benci sama orang itu, supaya ikut-ikutan seperti saya menghinakan orang itu, maka dia sama seperti memakan bangkai saudaranya. Itu hibah. Hibah. Nah saya ngomong seperti ini tidak benci kepada yang bersangkutan. Kalau jenengan orang beragama nih, ngapunten, kita ini sebenarnya sayang. Bang Ipul itu nggak ada ya, walaupun melaporkan, tetapi tidak ada Rasa benci. cita-cita memenjarakan, tidak. Ini kan cara menyelamatkan orang kan macam-macam. Sama ketika Allah ingin menyelamatkan Bang Saiful, sebenarnya seandainya, makanya jadi wali itu nggak enak. Contoh misalnya, Bang Ipul wali. Pul, kon kan wali nih, tak kasih tahu dulu kan. Kamu nanti
ditangkap polisi dengan cara jelek, dengan cara hina, tapi kamu derajatmu saya angkat, mau nggak? Pasti dia nggak mau. Makanya jadi wali itu nggak enak, karena tahu duluan kan. Nah, Bang Ipul nggak tahu duluan kan ceritanya ini. Tapi hari ini nama Bang Ipul dipulihkan sebagai orang yang sabar, yang ikhlas, yang kuat gitu. Lek perkara perempuan yang katanya jenengan, udahlah, selesai aja. Mbak DL itu selesai. Jangan tanya apa DL itu kan gitu. Apa Gus DL itu Gus? DL itu Dewi Lamis. Lamis itu kalau bahasa Kediri itu, Lamis itu ucapannya ini tidak mengandung maslahat, mudorot. Dan itu harus dihindari. Karena namanya nyawa ini kita nggak tahu. Jangan sampai melakukan hibah, mari siaran, mati. Nah, kalau punya dosa kepada orang, dia nggak bisa diampuni. Kalau orang ini nggak mengampuni, gitu loh. Ini penting ya, tidak hanya berlaku bagi Mbak yang cantik itu, tapi berlaku semua. Mudah-mudahan dengan Bang Ipul yang sudah dinyatakan bersih seperti ini, ayolah, jangan tanamkan kebencian. Apalagi kita ini sama-sama makan di dunia entertainment, dunia Apalagi dulu hiburan. dia pernah ada di hidup saya. Nah, Bang Ipul ya begini orangnya. Apalagi pernah bersama. Coba seandainya nih, sampean punya skenario, datangkan aja ini jadi bintang tamu di sini, Bang Ipul jadi bintang, pasti peluk-pelukan. Percaya saya deh. Pasti apa ya? Karena sebenarnya ini manusia itu kan punya jiwa dua, jiwa positif, jiwa negatif. Tergantung kamu mau menggunakan yang mana. Positifnya kamu pakai, apa negatifnya itu. Itu. Kalau saya ya. misalkan memang nyinyiran itu ditujukan kepada saya akan lebih memaafkan saja. Amin. Ya kan? Lebih bagus lagi itu sebut nama aja. Insya Allah nggak akan ngelaporkan kok Bang Ipul ya. Aman kok. Aman kok, aman. Tapi walaupun si perempuan itu ya tidak menyebut nama, bahkan inisial, ya gimana bisa yakin kalau nyinyiran itu ditujukan pada Bang Ipul? Karena Itu satu. Yang kedua, celoteh dari perempuan itu kayak seperti pembunuhan karakter seorang Saiful Jamil. ya makanya saya bilang sih kalau saya pribadi ya, jawabnya sih kalau saya pribadi, udah sekarang mah saya nggak mau ngeladenin. Saya sekarang lagi fokus nyanyi, menghibur. kita fokus membangkitkan lagi semangat entertain saya, apalagi Gus Rofi sekarang lagi udah punya planning banyak untuk ngadain konser-konser saya di daerah mana aja. Sudah ada job 2 ini, Kediri sama Pasuruan. Jadi kita udah nggak ada waktu lagi ngurusin itu. Terakhir kita ngurusin yang kasus yang kemarin aja ya, itu aja udah satu aja deh, yang banyak-banyak gitu kan. Misalkan dia mau nambah lagi, udah kita biarkan saja, ya kan. Jadi ibaratnya ya kita senyumin aja. Silent and gold. Silent is gold. Kita senyumin aja dan maafkan. Udah beres. Luar biasa. Itu dari saya. Iya, luar Tahu biasa. dari Gus mungkin ada tambahan. Ya itu lagi. saya kasih pandangan agama aja. Saya tidak bisa menjustifikasi. Bisa saja setelah ini menjadi bahan introspeksi semua. Ya. Saya memberi nasihat ini bukan untuk Mbak perempuan Mbak DL itu tadi, tapi juga bagi saya. Hibah itu hati-hati. Oke. Ya. Terima kasih edukasinya ya Gus Rofi ya. Sekarang kembali ke Bang Raja. Ya, Bang Raja sedikit update ya terhadap kasus Bang Saiful Jamil itu seperti apa? Bagaimana? Yang ini apa yang mana? Kasus yang mana dulu di? Yang kemarin. Oh, dengan si mantanku. Oh, si DL. Iya. Ya. Jadi Mbak DP bukan DL, Mbak DP kalau Mbak yang DP ya. dilaporkan Oh, itu. yang dilaporkan Mbak DP. Ya. Jadi gini, kasus Mbak DP untuk netizennya khususnya ya, ini tetap masih berjalan ya. Semoga dengan ada bukan kasus ya, persoalan untuk King Saiful Jamil terkait masalah narkoba, ini mudah-mudahan ya kami akan lakukan yang terbaik untuk King Saiful Jamil tentang laporan dugaan untuk si DP tersebut ya. Agendanya ya ataupun sampai mana pertanyaan kan sampai itu ini masih saksi ahli ya.
saksi ahli sedang Diperiksa. diperiksa semuanya. Ya, dari bahasa, ya, pidana juga termasuk itu. Jadi semoga nanti hasilnya akan lebih baik lagi. Tapi Seperti itu. sepertinya jarak dan kurun waktunya itu lama banget ya, Bang? Ya, kalau dibilang jarak dan kurun waktu, Iya. artinya pasti masyarakat yang ada di DKI Jakarta kan banyak. Kalau melihat laporan kita harus, kalau polisi itu punya sistem seimbang gitu. Jadi kalau King Saipul Jamil aja kan nggak mungkin, ya kan gitu. Ada keseimbangan gitu. Ya artinya kita hanya mengingatkan lagi kembali sudah sampai mana. Dan saya yakin bahwa kami juga selalu Profesional, update, Polda ya. Metro ini profesional. Seperti Tinggal itu. nanti Bang Raja menanyakan. Iya, Yang pasti gini Mbak Vista, Iya. Bang Ipul tiap saya tanya, dia nggak ada saya niat memenjarakan. Saya hanya ingin menghentikan gitu loh. Iya, memang. Menghentikan. Kalaupun misalnya nih ini berjalan terus, kan ada restoratif justice. Kemarin dipanggil nggak datang. Padahal kan kesempatan itu kan. Nah, otomatis sebagai seorang Bang Ipul itu kan kepingin mencari keadilan untuk menghentikan hal-hal yang negatif itu. Ada wadahnya, yaitu penegakan hukum, dan itu dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi jangan negatif thinking sama Bang Saipul. Bang Saipul pemaaf. Kalau ada restoratif justice, lalu dia datang, kemudian minta maaf, saya yakin dan percaya dia memaafkan. Pasti. Masalahnya kan ketika restoratif justice pertama itu diberikan, nggak datang. Kan itu. Ya. Maka ya wajar Bang Raja selaku pengacara nanti akan menanyakan itu kembali. Karena Polda itu profesional banget, profesional. Tinggal ini kemarin kan memang ada kasus Pak Firly Bahuri itu di Krimsus kan. Jadi agak lumayan berat, jadi nanti Bang Raja biar menanyakan kembali kasus itu. Karena hukum berlaku adil, berlaku sama, tidak boleh pandang bulu. Karena artis terkenal terus kemudian nggak diusut, nggak boleh itu. Dan itu sudah apa yang disampaikan Pak Kapolri, Pak Kapolda seperti itu. Jadi Bang Raja sebagai kuasa hukum Bang Saiful Jamil dan untuk mengedukasi masyarakat, maka Bang Raja sebagai pengacara punya hak untuk bertanya, gimana kasusnya? Kalau pemeriksaan ahli sampai sejauh mana? Kan gitu aja. Gitu. Ya, oke. Siap ya. Bang Saiful Jamil tadi sudah memberikan pesan kepada masyarakat, terutama Cumi Lovers dan pemirsa ya, netizen dan haters. Untuk Bang Raja atau Gus Rofi sendiri, apakah ada 1-2 kata pesan untuk masyarakat? Pesan untuk masyarakat khusus karena memang terkait mengenai King Saipul Jamil, ya. Siaplah kita bersama-sama dengan polisi ya, kita berantas narkoba seperti itu ya. Ini kita pembelajaran semua. Semoga juga King Saipul Jamil nanti kita berusaha ya, Gus ya, melalui Gus menjadi duta Anti narkoba. Beliau kita usulkan. Saya WA, Pak Wakapolda, Pak Wakapolri, Pak Kapolri. Saya WA nanti tak tunjukkan jenengan. Nah, untuk diiyakan atau tidak terserah beliau. Tapi ini adalah momentum karena Bang Ipul sudah teruji dan terbukti. Kasus yang menimpanya adalah berkaitan narkoba. Nah, artis banyak yang ketangkap masalah narkoba. Maka negara harus bersama-sama masyarakat, artis yang punya masa banyak, yang punya follower, yang punya pengikut, ini harus dilibatkan untuk bersama-sama itu. Nah, yang terakhir, kata-kata saya hari ini, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, sekalipun kamu tidak mendapatkan kebaikan. Paham ya? Ya sama, Bang Ipul kan berbuat baik, tapi kok hasilnya ini? Tapi Allah ngasih ini loh, Pul. Maksud saya itu ini loh, Pul. Nah, paham ya Mbak Vista ya? Ya, baik. Oke, clear ya. Yuk. Oke. Terima kasih sekali buat Bang Raja, Gus Rofi, Siap. terutama Bang Saiful Jamil, King Saiful King Jamil. Saiful Jamil. KTP-nya soalnya King. Oke, ya. Kejadian ini sudah terungkap dan memberikan fakta yang, ya, alhamdulillah ya, baik. Ya, terima kasih sekali sudah duduk di Cumi Visit dan the first time ya, buat talk show ya di sini. Suatu kehormatan sekali buat kami semua tim
dari Cumi Visit di cumi-cumi.com. Siap. Terus saksikan Cumi Visit di cumi-cumi.com pada pukul 18.00 dan jangan lupa like and comment and subscribe. Saya Fisa Putri dan King Saiful Jamil, Gus Rofi dan Bang Raja sebagai lawyer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.